Hai, perkenalkan nama saya Nurul Ilmi, kelas M236 dengan NIM 23040750053. Di sini saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menampilkan video IPS mengenai materi jenis-jenis pekerjaan. Silahkan disimak ya. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD kelas 4. Di suatu hari yang cerah dan terik, Edo berjalan-jalan di sebuah tempat. Ia menemukan banyak pedagang yang berjualan di sana. Dia mengatakan, "Wah, banyak sekali pedagang yang berjualan di sini." Mulai dari pedagang buah, pedagang ikan, dan pedagang sayur. Nah, tahukah kamu bahwa pedagang seperti penjual bakso ataupun penjual sayur merupakan salah satu contoh dari pekerjaan? Pernahkah kamu berpikir, kalau aku sudah dewasa, aku mau jadi apa ya? Jadi perawat, guru, pengusaha, atau koki ya? Di lingkungan kita sehari-hari ada banyak sekali contoh pekerjaan yang bisa kita temui, seperti dokter, petani, pilot, guru, koki, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Nah, tapi tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan itu? Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain dan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah adalah bayaran yang diterima seseorang setelah ia berhasil menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, jika seseorang membantu orang lain, dia akan mendapatkan upah sebagai penghargaan atas kerja yang sudah ia lakukan. Upah bisa berupa uang atau barang, dan jumlahnya biasanya tergantung pada jenis pekerjaan yang dikerjakan. Perlu kamu ketahui bahwa pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan yang kedua pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak video selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan di mana seseorang memberikan layanan atau bantuan kepada orang lain tanpa menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yang pertama ada dokter. Dokter memberikan pelayanan merawat dan menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian ada pemadam. Pemadam memberikan pertolongan untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang saat kebakaran. Setelah itu ada montir. Montir memberikan pelayanan untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Selanjutnya ada polisi. Polisi memberikan pelayanan menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Selanjutnya ada guru yang memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan, mengajarkan pelajaran dan membantu siswa menjadi pintar. Dan terakhir ada pilot. Pilot memberikan pelayanan menerbangkan pesawat untuk membawa penumpang ke tempat tujuan. Mari kita simak lebih lanjut. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yang pertama ada dokter. Ketika tubuhmu merasa lelah, demam, atau tak nyaman, ada seseorang yang siap siaga memberikan pertolongan. Dia adalah dokter, seorang pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kesehatan. Dengan pengetahuan dan dedikasi, dokter hadir untuk mendiagnosis, merawat, dan menjaga kesehatan kita. Pekerjaan selanjutnya adalah guru. Di balik setiap kesuksesan, ada seseorang yang membimbing, menginspirasi, dan memberi ilmu. Dialah guru, sang pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pendidikan. Dengan kesabaran dan dedikasi, guru membuka pintu menuju masa depan yang cerah bagi murid-muridnya. Pekerjaan selanjutnya adalah polisi.
Setiap hari, jutaan kendaraan melintas di jalanan. Dan di balik kelancaran serta keselamatan perjalanan kita, ada sosok yang selalu siaga. Dialah polisi lalu lintas, pahlawan jalan raya yang mengatur arus kendaraan, memastikan keselamatan pengendara, dan menegakkan aturan lalu lintas. Dengan ketegasan dan kesabaran, serta dedikasi tinggi, mereka hadir untuk menciptakan keteraturan di tengah hiruk-pikuk jalanan. Pekerjaan selanjutnya adalah pilot. Dengan keahlian, ketelitian, dan keberanian, pilot menerbangkan pesawat melintasi awan dan membawa ratusan penumpang menuju kota tujuan dengan selamat. Pekerjaan selanjutnya adalah sopir. Setiap pagi, supir bus sekolah menjadi sosok penting yang mengantar anak-anak ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dialah pahlawan pagi hari yang mendukung langkah awal mereka untuk belajar. Selain itu, ada juga sopir truk yang menjadi sosok penting yang memastikan barang-barang sampai ke tujuan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Dengan keahlian mengemudi dan tanggung jawab yang besar, mereka adalah pahlawan jalanan yang mendukung kelancaran distribusi kebutuhan kita. Selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan di mana seseorang membuat atau memproduksi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani. Petani menghasilkan barang berupa bahan makanan pokok seperti padi, sayur, buah, dan tanaman lainnya. Selanjutnya ada pedagang. Pedagang menjual berbagai barang seperti makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada pengrajin. Pengrajin membuat barang seperti tas, perhiasan, dan kerajinan tangan. Lalu yang terakhir ada nelayan. Nelayan menghasilkan barang berupa makanan pokok seperti ikan dan hasil tangkapan laut lainnya. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama ada petani. Di balik makanan yang kita nikmati setiap hari, ada kerja keras seorang petani. Petani adalah pahlawan kehidupan yang menghasilkan berbagai makanan pokok seperti padi yang diolah menjadi nasi dan tepung, serta gandum yang diolah menjadi roti. Petani juga menghasilkan bahan makanan pokok lain seperti sayuran dan buah-buahan. Bahan-bahan inilah yang akan diolah dengan penuh cinta oleh ibumu, menciptakan hidangan lezat yang selalu kamu nikmati di meja makan. Pekerjaan yang menghasilkan barang selanjutnya adalah peternak. Peternak merawat hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan hewan lainnya untuk menghasilkan bahan pangan yang berkualitas. Dengan merawat dan menjaga kesehatan hewan ternak, mereka memastikan kita mendapatkan bahan makanan bergizi seperti daging dan telur. Nah, teman-teman, tahukah kamu pekerjaan itu bisa berbeda-beda di setiap daerah loh? Di kota-kota besar, sebagian besar orang bekerja di perkantoran seperti akuntan, manajer, dan staf administrasi. Pekerjaan ini umumnya dilakukan di dalam gedung dengan rutinitas yang teratur dan menggunakan teknologi. Nah, mungkin itu saja untuk materi jenis-jenis pekerjaan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.